dan pada waktu itu melakukan pencanangannya bulannya Agustus tidak salah, dan waktu berjalan ada pandemi dan lain-lain, dan akhirnya batu pertama itu sekarang sudah tuntas menjadi sebuah bangunan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk semua yang bekerja di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diceritakan tentang programnya. Mengapa ini? Saya ingin ajak kita semua untuk melihat skala luasnya. Mengapa kita memiliki Jak Habitat? Dan dalam Jak Habitat itu ada program DP 0 rupiah yang sekarang kita saksikan. Ada Rusunawa, ada penataan kampung. Lalu ada sebuah sistem aplikasi Sirukim untuk pendaftarannya. Ini adalah untuk mereka yang mencari rumah. Jadi Bapak sekalian, di Jakarta ini ada yang sudah tinggal di Jakarta dan rumahnya milik sendiri, dan ada yang di Jakarta ini mereka sedang berharap bisa punya rumah sendiri. Kita di Jakarta ini tidak boleh hanya memikirkan yang sedang mencari rumah, tapi yang punya rumah sendiri juga kita pikirkan. Apa bentuk dipikirkannya Bapak sekalian? Kenapa saya ingin ajak lebih luas? Kita ingin ada rasa keadilan di kota ini. Jangan sampai begini, yang mencari rumah kita fasilitasi, yang sudah punya rumah pelan-pelan kegeser keluar Jakarta. Oke. Karena itu mengapa di Jakarta kita terapkan kebijakan bagi yang sudah tinggal di sini, bila nilai rumahnya di bawah 2 miliar, maka Anda bebas PBB. Oke. Supaya apa? Yang tinggal di kota ini tidak pelan-pelan terusir karena tidak mampu bayar PBB. Lalu yang di atas 2 miliar masih ada ketentuan lagi. Untuk 60 meter persegi pertama tidak kena pajak. Kenapa? Karena kebutuhan manusia itu ya harus punya rumah. Karena itu tidak dipajakin. Tanahnya 60 meter persegi pertama, bangunannya 36 meter persegi pertama. Jadi Bapak sekalian, kami di Pemprov DKI tidak boleh hanya bikin satu aspek, semuanya yang sudah tinggal di sini supaya tidak tergeser dengan cara bebas pajak. Dan ketika sudah dibebaskan pajak 2 miliar itu, apa yang terjadi? 85% rumah di Jakarta tidak harus bayar pajak. Itu angkanya yang sangat besar. Nah sekarang yang sedang mencari rumah, ini punya kelompok beda-beda. Ada yang di bawah UMP, mereka jelas tidak mungkin bisa bayar kredit. Karena itulah disiapkan polanya Rusunawa. Yang kedua, mereka yang di atas UMP tapi tidak cukup untuk bisa menabung untuk punya DP. Penghasilannya ada, tapi untuk nabung DP sulit, habis tiap bulan. Nah, kelompok inilah yang kemudian disiapkan program DP. Yang di atas itu pasar sudah bisa menangani, menyiapkan rumah, paket program macam-macam. Itu adalah mereka yang sudah bisa dilayani oleh mekanisme pasar. Pemerintah masuk ke segmen yang mekanisme pasar gak jalan. Bagi yang sudah punya daya beli di atas 15 juta misalnya penghasilannya per bulan, mereka bisa ke bank, mereka bisa mencari financing. Tapi yang antara UMP sampai 15 juta, ini segmen yang paling kesulitan. Ke bank belum bisa, tapi nyewa juga sesungguhnya dia sudah di atasnya. Nah inilah yang kita masuk. Nah harapannya Bapak sekalian, dengan cara seperti ini, maka di DKI pemerintahnya bukan hanya memikirkan satu kelompok, tapi seluruhnya disiapkan instrumen sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Inilah yang membuat mengapa program hunian DP 0 rupiah itu unik, karena dia masuk menggunakan mekanisme pasar dan mekanisme komersial, ada transaksi, tapi juga ada peran pemerintah di situ. Pemerintahnya intervensi untuk memberikan
dukungan berupa down payment. Nah, ini sebuah keunikan, alhamdulillah ini berjalan dengan amat baik. Kita bersyukur hari ini bisa meresmikan 1348 unit, dan kalau kita perhatikan angka huniannya, tadi saya cek angka huniannya itu sekitar 95%. Sudah saya cek. Huniannya 95%. Dan keterisian program DP 0 rupiah ini lebih tinggi daripada pasar. Karena pasar apartemen keterisiannya baru 70%. Jadi DP 0 rupiah itu malah 95%. Yang bikin apartemen rumah biasa itu malah keterisiannya baru 70%. Artinya kita memang memiliki demand yang tinggi. Dan kalau lihat datanya, lebih dari 55.000 yang mendaftar untuk mengikuti program DP 0 rupiah. Jadi program DP 0 rupiah ini sebuah skema yang menarik juga bagi swasta, workable. Sekarang ada 700 sedang ngantri pembangunan 700 unit, sedang dalam persiapan pembangunan, dan insya Allah tuntas di tahun 2024. Jadi nantinya kita minimal punya lebih dari 3.000 unit DP 0 rupiah. Mudah-mudahan nanti bisa mengeskalasi. Jadi saya perlu sampaikan kepada semua yang terlibat rasa terima kasih Pak Dirut Saranajaya dan seluruh jajaran yang sudah bekerja all out membangun tempat ini, mengawasi, memastikan berjalan dengan baik, para kontraktor, para mitra yang semuanya bekerja di belakang layar memastikan ini berjalan dengan tuntas. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang terlibat. Lalu tim dari Dinas Perumahan, terima kasih yang sudah menjadi mitra memastikan semua ini berjalan dengan lancar. Dan apresiasi kepada Pak Kajati, terima kasih sudah mendampingi seluruh jajaran kejaksaan di dalam seluruh proses ini, sehingga semua bisa bekerja dengan tenang, dengan nyaman. Jadi nggak perlu ada pemanggilan di kemudian hari, Pak. Kalau kan dipanggilnya lama, Pak, gitu. Jadi biar semua bisa tidur enak gitu kan. Nah, jadi kita berharap ini nanti bisa terus bergerak lebih jauh, lebih luas jangkauannya. BPN terima kasih, sehingga sertifikatnya sudah ada, nanti tinggal dipindahkan langsung kepada para penghuni. Kemudian untuk para penghuni, boleh acungkan tangan nih, para calon penghuninya mana nih calon penghuni? Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya boleh pesan ya, kami pemerintah bisa membangun gedungnya, kami bisa membangun fasilitas pendukungnya, ya, itu namanya kalau bahasa Inggris house. Kami bisa bangun, tapi membuat ini jadi home itu tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Membuat ini menjadi sebuah rumah yang nyaman, kawasan yang guyup, perkampungan yang saling mensupport seperti namanya Kayana, itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi saya ingin berharap pada Bapak Ibu sekalian, jangan tempatkan ini semata-mata sebagai unit tiap-tiap orang. Ya, yang beli memang Bapak Ibu sendiri, unitnya unit milik Bapak Ibu sendiri, tapi bekerjalah di dalam membangun sebuah perkampungan. Jadikan ini sebuah komplek yang kita hidup bersama. Bangun suasana guyup, bangun suasana saling support, bangun suasana kebersamaan. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh kami, karena kami bisa membangun bangunannya, tapi suasananya tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Akan menjadi kampung yang orangnya individualistik, atau akan menjadi kampung yang guyup, akan menjadi warga yang saling support, atau warga yang saling acuh. Bangunlah suasana yang baik, yang positif. Itu pesan yang saya ingin titipkan Bapak Ibu sekalian. Walaupun secara legal kepemilikannya adalah satu-satu unit, tapi ingatlah ini bangunan milik kita semua. Rawat bersama-sama, suasananya dibangun yang baik. Jadi kami ingin agar rumah-rumah susun yang ada di Jakarta mencerminkan suasana keindonesiaan, suasana kebersamaan, bukan suasana individualisme,
tapi suasana gotong royong, dan itulah suasana Indonesia. Jadi rawat dengan baik, tapi pesan saya itu, kalau dalam bahasa Inggris ada, kita bisa bangun room house-nya, tapi home-nya itu yang bisa membangun adalah para penghuninya. Semoga ini menjadi catatan. Terus sekalian, demikian sambutan dari kami. Terima kasih kepada semua yang terlibat, dan izinkan saya menyampaikan rukun pembukaannya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 September 2022, 1348 unit Jak Habitat hunian DP 0 rupiah secara resmi dinyatakan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies mohon tetap di tempat untuk melakukan upacara peresmian. Selanjutnya kami mengundang untuk mendampingi. Kami mohon kesediaannya Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria, Bapak Kepala Dinas